Sebenarnya fatwa gokil seperti ini bukan hanya sekali ini saja. Ada sebelum-sebelumnya seorang yang sudah dianggap ulama hadis, yaitu memperbolehkan menyusu terhadap seorang yang sudah dewasa. Misalnya, saya punya sekretarisnya perempuan. Agar saya tidak haram sekantor dengan sekretaris itu, maka saya diperbolehkan mubasyaratan langsung menyusu terhadap puting susunya sekretaris saya itu biar jadi mahram. Jadi saya menjadi anak rodok daripada sekretaris saya, sehingga saya berduaan di kantor, maka kemudian menjadi tidak haram. Nah, ada lagi yang mengatakan fatwanya itu gokil lagi. Ketika seorang perempuan turun ke laut, mandi di laut, maka harus dihad karena laut ini adalah laki-laki. Perempuan yang turun ke laut maka wajib dihad karena telah melakukan zina dengan laut. Nah, ini fatwa tergokil sekarang. Orang yang melakukan hubungan intim suami istri ketika melepas pakaiannya, tidak memakai selembar kain pun, maka akad nikahnya menjadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang syekh, yaitu Syekh Ali Ar-Rabi'i. Saya tidak akan melihat ini dari golongan apa, Salafi, Wahabi, atau dari Aswaja ataupun apa. Tetapi fatwanya ini sangat koplat, lucu, parah sekali. Itu kalau benar, bukan hoax ya. Kenapa saya katakan parah? Kenapa saya katakan kucluk? Kenapa saya katakan bahwa ini fatwa tergokil, terparah? Karena begini, beliau mengatakan, i'lamu ayyuhal muwahhidun, ketahuilah wahai orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa khal'ul malabis, anna khal'al malabis asna'al mu'asyarah, membuka pakaian ketika berhubungan intim antara suami istri, ini dapat merusak akad zawaj, akad suami istri, dapat merusak, dapat membatalkan akad nikah mereka. Jadi ikatan pertalian suami istri, ketika suami istri itu melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pakaian, khal'al malabis asna'al mu'asyarah, membuka pakaiannya semuanya itu ketika melakukan hubungan intim, maka ini dapat membatalkan akad nikahnya. Artinya haram istrinya untuk digauli. Nah, kalau ini memang beneran Syekh Ali Ar-Rabi'i ini yang berpendapat seperti ini sangat sudah kacau ini sudah. Jadi ini namanya mengharamkan sesuatu yang ahallallah, sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mazhab yang empat, tidak ada seorang pun dari mazhab yang empat yang menyatakan bahwa itu dapat membatalkan akad nikah. Tidak ada. Seorang suami yang menggauli istrinya yang tidak memakai selembar kain apapun, itu tiga mazhab mengatakan jawaz, satu mazhab hanya paling banter mengatakan makruh, tidak ada yang mengatakan haram. Ini dalam mazhab yang empat. Jadi inilah yang dimaksud dengan tahrimu ma ahallallah, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bayangkan betapa banyak sekarang orang itu ya, orang yang batal akad nikahnya kalau seperti ini. Ya Allah. Hati-hati. Fatwa gokil ini sangat parah sekali. Itu kalau benar, bukan hoax. Semoga saja ini adalah hoax. Ali Ar-Rabi'i ini, foto beliau Ali Ar-Rabi'i ini, saya lihat di Google seperti ini. Ini di-upload oleh di Twitter atas nama Ali Ar-Rabi'i. Dan ini adalah beritanya ini.
وانسحبت أخبار الخليج لفتنا أيضا فتوى تقول إن خلع الملابس أثناء المعاشرة يبطل الزواج. ويقول الخبر إن آخر صيحة لفتاوى تويتر صدرت عن الشيخ علي الربيعي إذ قال فيها: أيها الموحدون، اعلموا أن خلع جميع الملابس أثناء ممارسة العلاقات الزوجية تبطل عقد الزواج، فلا تتشبهوا بالكفار. وبموجب هذه الفتوى فإن كل من خلع ملابسه أمام زوجته فزوجته طالق وتحرم عليه. هذا كل ما في جولة الصحة. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan fatwa dari ulama Saudi tentang melepas pakaian ketika menggauli istrinya. Ini adalah fatwanya Syekh Soleh Al-Munajjid, Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid, ulama Saudi. Hal yajuzu lizawjaini at-tajarrudu min ath-thiyabi waqtal jima'i biduni ayyi ghidha'in? Apakah boleh bagi pasangan suami istri at-tajarrud min ath-thiyab, tidak memakai selembar kain pun waqtal jima' dikala berhubungan, biduni ayyi ghita'in, tanpa menggunakan penutup apapun di badannya itu tentunya. Ringkasan jawaban beliau, lam yasih hadisun fin nahyi anit ta'arri bainaz zawjaini wat tajarrud min ath-thiyabi halal jima'. Tidak sah hadis larangan tentang larangan telanjang bulat tanpa memakai kain selembar pun ketika berhubungan intim suami istri. Wa anna aslahu al-hillu, karena yang halal, sesungguhnya yang halal itu adalah halal berhubungan tanpa memakai selembar kain pun. Wa qad thabata ma yu'ayyidu hadzal asla, dan ada hadis yang menguatkan tentang dalil ini. Kita lihat tafsil perincian kalam fuqaha, pendapat para ulama mazhab yang 4 seputar masalah menggauli istri tanpa memakai kain selembar pun. Ini yang dikutip oleh beliau Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid, pendapat 4 mazhab. Mula-mula beliau menjelaskan at-tahrimu hukmun syar'iyyun. Keharaman itu, mengharamkan sesuatu itu adalah hukum syariat. La yasihu ayyun saba ila syar'i illa bidalilin syar'iyyin sabitin min kitabillah au sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dinisbatkan, tidak boleh menisbatkan sesuatu hukum terhadap syariat kecuali ada dalil syariat yang tetap diambil dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pendapat ulama madhab. Wa jumhurul fuqaha'i wa jumhurul ulama'i, jumhur ulama minal hanafiyah wa syafi'iyah wal malikiyati, jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah ala jawazit tajarrudi minats thiyabi halal jima' bainaz zawjaini. Ini memperbolehkan, boleh hukumnya suami istri itu melakukan hubungan intim tanpa memakai selembar kain pun, artinya telanjang bulat bundar-bundar. Selanjutnya di kalangan Hanabilah, waqad dhahabal Hanabilatu ila karahati tajarrudi minats thiyabi wa adamil istitari halal jima'i. Menurut mazhab Hanabilah, ini memakruhkan at-tajarrud, telanjang bulat tanpa memakai kain atau penutup di waktu berhubungan suami istri. Mustadillina lidzalika bi ahadisa, mereka berdasarkan beberapa hadis juga. Lakin la yasihu minha syai'un, tetapi hadis itu tidak sah, tidak sahih. Jadi kesimpulannya, jumhur ulama ini berpendapat jawaz, hanya Hanabilah yang memakruhkan, tidak sampai mengharamkan, apalagi sampai mengatakan istrinya tertalak. Jadi jika fatwa ini benar, maka fatwa ini benar-benar dhalun mudillun bin koplak, sesat menyesatkan. Demikian apa yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.